A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama dari juz tsani, juz 2 suratul Baqarah. Kalau ayat di surah Baqarahnya ayat 142. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ini masalah kiblatain. Saya kulu akan berkata as-sufaha, orang-orang bodoh. Yang dimaksud sufaha di sini al-Yahud. Minan nas, dari kelompok manusia. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka itu Nabi Muhammad dan pengikut beliau ahlul iman, kenapa mereka berpaling dari kiblat Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah allati kanu 'alaiha? Nah, mereka tetap pada kiblat itu. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah keseluruhan, baik masyriq atau maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala memberikan petunjuk, memberi hidayat kepada siapa? Man, kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi al-Yahud itu tidak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'bahnya tidak sama dengan mereka. Ini saya nukil dari Ruhul Ma'ani juz 2 halaman 499. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء البقرة 144 إلى آخر الآية. السفهاء وهم اليهود. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota suci Madinah, beliau sempat sholatnya menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau riwayat lain 17. Rasulullah SAW ingin mukhalafah, berbeda kiblatnya dengan kaum Yahud. Akhirnya diijabah oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Di halaman 500 masih alusi juz 2. Kaum Yahudi itu tidak suka Rasulullah SAW beda arah kiblatnya dengan mereka. Hatta annahum qalu lahu, sampai orang Yahudi berkata kepada Nabi, irji' ila qiblatina nattabi'ka, kembalilah engkau
Jangan menghadap ke Ka'bah, kembali menghadap ke Baitul Maqdis lagi. Nattabi'ka, kami akan mengikuti engkau. Wa nu'minu bika, dan kami akan beriman dengan engkau. Ya jelas ini, andai ini saya berandai-andai. Andai Rasulullah SAW mengikuti keinginan kaum Yahudi, Ka'bahnya, kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya tetap saja mereka tidak akan beriman. Yahudi. Sampai ke situ ya. Pendapat saya, urusan kiblat ini, urusannya itu urusan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau disuruh menghadap kemanapun, kalau untuk kita ahlul Islam, ahlul iman, tidak ada masalah. Disuruh sholatnya menghadap Baitul Maqdis, ayo. Disuruh menghadap Ka'bah, oke. Yang penting amr minallah, bagaimana, selesai. Sebab kita paham Allah tidak di situ. Allah Ta'ala la yataqayyadu bi makanin wala zamanin wala jihah. Dan tidak juga Allah berada fi jihah. Sudah sering saya bahas itu. Allah Ta'ala tidak berada di tempat manapun, tidak terikat waktu apapun, lamakan wala zaman wala jihah. Tidak terikat arah dan tidak berada di salah satu arah. La fi alamil mulki wala fi alamil malakut. Allah Ta'ala tidak bertempat di alam dunia, tidak juga bertempat di alam malakut, di alam akhirat, di alam jin, di alam ghaib, di dalam surga. Sebab kata-kata di dalam itu tempat sudah. Di luar, dalam dan luar makan. Allah Ta'ala pencipta makan, maka tidak mungkin Allah berada di makan, tidak mungkin di tempat. La tempat dalam, wala tempat luar. Wala atas, wala bawah, wala kanan, wala kiri, wala depan, wala belakang. Tidak ada. Sebab Allah penciptanya. Sebelum ada makan, sebelum ada tempat, sebelum ada arah, Allah sudah maujud. Nah, kenapa kita diperintah menghadap waktu sholat ke Ka'bah? Nurut. Allah yang nyuruh, ya khair. Hikmah, alfi hikmah. Banyak hikmahnya, nanti dibahas pelan-pelan. Seandainya, andai ini saya berandai-andai lagi untuk menguatkan iman. Andai Allah di dalam Ka'bah, ya malaikat disuruh menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya malaikat juga beda. Baitul Ma'mur. Masa ada Tuhan Baitul Ma'mur, ada Tuhan Ka'bah. Ada dua berarti. Yang disembah malaikat Allah yang A, yang disembah kita Allah B. Mustahil. Tak ada. La fi dakhilil Ka'bah wa la fi kharijah. Ka'bah itu makan, tempat. Tapi memang azim, iya kalau itu iya. Tempat yang sangat agung, yang mengagungkan Allah. Kita disuruh ta'zim, nurut, selesai. Kalau mau bicara asror, wah beda lagi urusannya, luar biasa asrornya Ka'bah itu. Ka'bah secara keseluruhan ya luar biasa, tanah haram juga luar biasa. Nanti pembahasan satu-satunya juga luar biasa. Ada Hajarul Aswad, bagi yang pernah umrah atau haji ya, itu riwayatnya panjang sekali. Kalau saya boleh sedikit menambah, berapa banyak masalah umat Islam di seluruh penjuru dunia yang selesai ketika dia mencium Hajar Aswad dan berdoa dikala dia mencium Hajar Aswad. Selesai urusannya, diijabah oleh Allah Ta'ala. Saya mau bilang ribuan takut keliru, ratusan ribu takut keliru, jutaan saya takut keliru, sebab ini zaman demi zaman. Jilan ba'da jil, zamanan ba'da zaman. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW kan ada manusia juga itu. Mereka juga ke Ka'bah. Ya tawaf.
Ya mencium Hajar Aswad. Ini ya doa juga ini. Bulanan sebelum zaman kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau cerita asrar, tidak ada udah. Yang bisa mengalahkan Ka'bah itu magamu Rasulullah SAW itu. Yang saya maksud turabnya ya, turab. Kata Imamul Busiri, latiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu tuba limuntashiqin minhu wa multazimi. Jadi kalau cerita tanah pusara yang di dalamnya ada jasad Rasulullah SAW, wah ini udah jelas afdal minal haramain, wa afdal minal Ka'bah, wa afdal minal jannah, wa afdal minal arsh, wa afdal min ayyi khalqin khalaqahu Allah. Itu lain urusan kalau itu. Kalau antara Mekah Madinah masih khilaf kan, ada yang bilang Mekah afdal, ada yang bilang Madinah afdal, tapi kalau urusan tanah yang menyatu dengan jasad Rasulullah SAW itu masih kalam kita. Tidak ada yang lebih afdal dari itu. Ini sedang cerita Ka'bah. Tapi tolong diingat, Bang. Rasulullah SAW itu juga sering di Ka'bah. Qabla risalah wa ba'da risalah, baik beliau ketika di Makkah, setelah ke Madinah kan juga datang ke Ka'bah juga. Jadi tanah yang di sekeliling Ka'bah, tanah yang diharam, debu yang berterbangan di situ tidak boleh kita remehkan. Sebab Nabi Muhammad SAW lama di situ. Saya belum membahas para nabi-nabi yang lain, belum aulianya, belum malaikah, belum nazrah rahmahnya Allah Ta'ala lil bait sendiri, lil ta'if sendiri. Kemudian apalagi nanti kita bahas insyaallah rahmat-rahmat yang Allah turunkan di sekeliling Ka'bah dan Haram. Belum lagi cerita Sahibul Waqt. Saya pernah baca di kitab Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Abbas, di situ diterangkan termasuk tugas Sahibul Waqt. Sahibul Waqt itu wali terbesar setiap zaman. Jadi tiap zaman itu ada namanya Sahibul Waqt. Ini sama saja ini. Disebut Sahibul Waqt yaitu itu, Qutbul Ghawth yaitu itu, sama saja ini. Al-Ghawth ya sama. Satu orang ini. Khalifatullah fi ardhih. Wali yang tertinggi magamnya. Setiap zaman pasti ada. Itu tugasnya paling berat, wali bertugas ya beliau itu. Setiap zaman satu itu. Beliau salah satu tugasnya itu tidak boleh Ka'bah itu kosong dari orang tawaf. Bayangkan beratnya ini. Berarti beliau dengan mata batin selalu meneropong. Kalau sampai kosong dalam waktu 1 detik beliau sudah di situ tawaf. Jadi pernah Babel Aulia bilang sama orang di sebelahnya itu, saya lupa itu muridnya atau temannya. Ini sekarang yang sedang tawaf Sahibul Waqt. Akhirnya dilihat, nggak taunya Fulan bin Fulan, saya juga lupa namanya, satu habaib min Kibarul Aulia Hadramaut. Nah, terus diterangkan bahwa tugas daripada Sahibul Waqt itu tidak boleh tempat tawaf tidak ada orang yang tawaf. Ya, renungkan ini. Sampai-sampai wali terbesar setiap zaman punya tugas yang berurusan dengan Ka'bah. Luar biasa Ka'bah itu. Luar biasa. Asrornya ya luar biasa, ibadah di situ juga rasanya beda, pahalanya dilipat-lipat. Belum lagi para malaikat yang mengelilingi Ka'bah. Belum lagi arwahul aulia. Belum lagi ada acara-acara perkumpulan para aulia. Wah, macam-macam. Harusnya memang ada satu buku khusus yang menerangkan. Kalau secara ilmu syariah sudah ada. Sudah ada. Al-Matul Badian banyak yang ngarang ya. Minal mutaakhirin yang mengarang في رحاب بيت الحرام العلامة المحدث السيد
Muhammad bin Ali al-Maliki, dan lain-lain banyak. Tapi yang saya maksud, saya kepingin itu yang dari segi batin. Kayak tadi itu belum ada itu. Mu'allaf khas yang menerangkan azamatul bait, tapi dari sisi ini, dari sisi para wali. Itu perlu untuk menambah syauq. Jadi kan kita jadi muncul rindu ingin ke sana. Rindu ke sana ini sudah sir, ini ada sirnya ini. Orang yang rindu ke Ka'bah itu nanti hatinya jadi lunak, doanya jadi khusyuk. Kalau sampai dia menangisnya diberi pahala, rindunya diberi pahala, sampai ke situ-situ. Masya Allah. Dzukira fit tarikh, ini halaman 13, fi Rihabil Baitul Haram, Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki. Alladzina banau baitallahi wa hum 11 bitartib. Nama-nama orang-orang yang membangun Ka'bah ada 11. Yang pertama kali membangun al-malaikah. Kedua, Adamu, Nabi Adam. Ketiga, Syith. Nabi Syith ini Ibn Adam, putra Nabi Adam. Beliau ini kakek Rasulullah SAW yang membawa Nur Muhammad ini, Sayyidina Syith. 4, Ibrahim Al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim. 5, Al-Amalika, kaum Amalika. 6, Jurhum, kabilah Jurhum. 7, Qusay bin Kilab. 8, Quraisy. 9, Abdullah ibn Zubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair. 10, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. 11, Sultan Murad. Ini nama-nama yang membangun Ka'bah. Wallahu a'lam. Ka'bah ini ingin saya lengkapi pembahasannya. Penting, sangat penting untuk menimbulkan kerinduan bagi yang belum pernah ke sana. Supaya usaha itu ada dua, usaha zahir ya dari biaya, usaha batin pakai bacaan kan banyak itu. Ada sholawat yang siapa yang mengamalkan akan dimudahkan untuk haji ke Baitullah. Ada doa Sayyidina Al-Khadir, siapa yang mengamalkan dalam 3 tahun atau 5 tahun, lupa saya lihat catatannya, akan diberi rezeki haji atau umrah. Ada Fatihah kepada Nabi Allah Ibrahim dan lain-lain. Jadi perlu diikhtiari bagi yang belum pernah ke sana. Sebab Ka'bah itu bagi yang pernah ke sana juga nanti di yaumil qiyamah jadi saksi nanti. Dia akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berziarah ke Baitullah. Allah yarzuqna wa iyyakum ziyarata Baitillahil Haram qabri nabihi alaihi salatu wassalam sininan ba'da sinin وأعواما بعد أعوام بصحة وعافية ولطف بالأمانة الدنيا والأخرى على الدوام وإلى حضرة النبي الفاتحة.